Halo guys, hari ini kita bahas tentang Russell Brunson, orang milioner di Amerika hanya dengan bagi-bagi buku gratis. Kok bisa? Kita bahas. Jadi ceritanya gue dapat buku ini ketika gue lagi scrolling di Instagram pas gue masih kuliah di Shuttle. Terus gue ngeliat ada buku gratis, dibagi-bagiin buku gratis, dan gue cuma perlu bayar untuk shippingnya doang. Ya gue tunggu apa lagi, gue harus beli dong. Ya jujur gue pertama-tama ngeliat bukunya sih gue kirain semacam hoax atau semacam penipuan atau isinya nggak bagus. Cuman gue pikir apa ruginya kalau gue cuma bayar pengiriman. Harganya nggak mahal waktu itu. Nah, di sini sendiri bukunya udah di-review sama Tony Robbins. Cuman Russell Brunson ini gue nggak pernah denger. Dan setelah gue baca buku ini, gue baru sadar buku ini bagus. Bagus banget. Nah, ada 3 yang gue mau bahas hari ini. Konsep intinya dari buku ini, supaya kalau kalian yang malas baca, dengerin video ini aja, paham lah intinya 3 itu. Tapi kalau misalnya menurut kalian bagus dan kalian emang suka baca, gue bener-bener suggest buku ini karena... Oke, yang pertama, dalam buku ini dibahas mengenai namanya funnel. Nah, funnel ini tuh udah diketahui sama banyak orang sales. Dimana prosesnya itu biasa dimulai dari inquiry, mereka dapat leads atau inquiry itu sendiri, lalu mereka mulai ajak ngobrol leads-nya. Dan dari leads tersebut biasanya masuk ke dalam prospek. Nah, udah mulai masuk ke dalam prospek, mulai bicara lebih lagi, mulai dapat informasi lebih lagi. Akhir-akhirnya, in the end, dapat jadi closingan. Nah, pasti ada lebih detail lagi lah. Kalau kalian orang sales pasti tahu. Cuman gue bahas singkatnya aja. Jadi apa sih itu funnel? Funnel sendiri tuh nunjukin proses awal customer ketemu sama kita, sampai akhir nanti closing itu kayak gimana prosesnya. Untuk orang sales mungkin simple. Ketemu sama orang salesnya, habis itu diintroduce produknya, lalu habis itu mulai lagi dikasih tunjuk manfaatnya, cari tahu masalah dari customernya apa, sampai akhirnya closing. Cuman funnel untuk orang sales sama funnel untuk orang marketing sedikit berbeda. Nah, funnel yang paling simple untuk orang marketing itu muncul ketika internet pertama kali ada. Jadi internet mulai ada, pengiklanan online mulai ada, barulah muncul namanya funnel-funnel ini, funnel-funnel marketing. Nah, yang salah satu yang paling populer itu namanya pakai Google Ads, habis itu dibawa ke landing page. Apa yang dilakuin di funnel ini? Jadi para pemasar atau para pemilik perusahaan mereka ngiklanin di Google, nanti dibayar. Google-nya dibayar, tiap kali orang ngeklik linknya, dibawa ke website mereka, setiap klik itu mereka harus bayar. Jadi contoh setiap kliknya anggap 10.000 atau berapalah. Nah, nanti dibawa ke halaman website, di website itu dijelasin produknya apa. Nah, pas dijelasin produknya itu apa, nanti akhirnya siapa tahu orangnya tertarik, nanti dibawa lagi untuk kontak si orang sales sendiri, supaya dikontak ke WA, habis itu bisa ngobrol-ngobrol lagi, sampai akhirnya nanti di closing jualan produknya, sampai didapetin produknya di tangan customer tersebut. Nah, funnel ini sendiri mungkin udah general, cuman di buku ini dibahas gimana sih dan kenapa sih penting untuk mengukur funnel itu sendiri. Oke? Jadi bayangin, kalian bayar untuk setiap klik. Ada 100 orang ngeklik. Oke, anggaplah 100 orang ngeklik itu setiap kliknya 1.000. Jadi 100.000 nih kalian keluarin untuk 100 orang ngeklik untuk dibawa ke website kalian. Selama di website kalian mereka baca-baca produknya. Dari 100 orang tadi ternyata hanya 50% doang orang yang baca produknya tertarik. Jadi cuma 50% conversionnya. Jadi cuma 50% orang yang pencet tombol WA, akhirnya nge-WA kalian. Jadi cuma 50 orang doang dong. 50% dari 100 orang jadi 50, bener kan ya? Nah, 50 orang tersebut mulai kontak-kontak, bicara-bicara, nego-nego harga dengan sales kalian, mulai nanya lagi detail, apa sih manfaat produknya, apa sih gunanya, segala macem. Nah, nanti orang sales kalian mungkin bisa closing. Tapi dari 50 tadi nggak mungkin 50-50-nya closing. Anggap deh paling buruknya 1 closing. Berarti kurang lebih kisaran 2% lah ya. 2% dari setiap orang yang ngechat itu closing. Maksudnya closing itu mereka beli produk, ya kan? Nah, kan kalian tahu nih, biaya keluarin iklan tuh 100.000, terus dari 100.000 tuh akhir-akhirnya yang beli cuma 1 orang doang. Kalau produk kalian itu untungnya cuma kisaran 50.000, itu berarti funnelnya gagal. Di dalam buku ini dijelasin funnelnya masih gagal, belum sempurna. Kenapa? Karena kalian masukin 100.000 di sisi kiri, lalu nanti keluar-keluarnya cuma 50.000. Ya kalian minus 50.000.
untuk iklanin. Kalau misalnya untungnya dari jual produk itu sendiri nanti akhirnya 200.000, ya itu bagus. Karena kalian masukin 100.000, terus keluarnya 200.000. Nah, ini berarti mesin pembuat profit. Nah, kalian masukin lebih banyak lagi untuk iklan ini nih. Nah, kalau misalnya kalian nggak analisa, kalian bisa boncos iklannya. Kayak saya tadi, yang saya jelasin. Masalahnya, nggak semua produk itu bisa untung kayak gitu. Karena kenapa? Kompetitor kan selalu naik ini harga iklan. Lebih banyak yang mau iklan, harganya lebih naik dong. Jadi akhirnya harga iklan terlalu mahal, akhirnya pas jualan produk nggak untung. Nah, caranya gimana? Nah, nanti kita bahas di poin ketiga itu ya. Nah, kita ke poin 2 dulu. Poin 2, salah satu strategi yang dibagi di buku ini yang menurut gue bagus banget, yang bisa ditiru menurut gue sama banyak bisnis. Itu strategi gratisnya. Maksudnya apa? Gratis. Kan kita mau jualan kok malah kasih yang gratis-gratisan. Bener kan ya? Kalau misalnya contoh kita jualan, ada tulisan gratis apa? Daripada included, kita ubah dari kata-kata included itu jadi kata-kata gratis. Menurut statistik, konversinya akan naik. Lebih banyak yang bakal pencet. Kenapa? Karena manusia secara psikologi benar-benar suka namanya kata-kata gratis. Pernah dicoba di eksperimen nih. 2 coklat, ada coklat A, lalu coklat B. Kita anggaplah satu Silver Queen, satu Hershey atau apapun itulah. Nah, yang Silver Queen ini coklatnya harganya 50.000. Yang Hershey ini harga coklatnya 100.000. Nah, gue nggak tahu harga coklat nih. Jadi, coba cek di supermarket kalau misalnya mau. Gue nggak tahu harganya. Ini asal-asalannya nih harganya. Lalu dilakukan eksperimen, dikumpulin nih 100 orang. Orang asal. Pokoknya dipastiin supaya pas dikumpulin itu, kurang lebih 50% bakal pilih Silver Queen, dan 50% suka Hershey. Dengan harga tersebut ditawarin, mau nggak beli Hershey, beli Silver Queen, berapa, dan ternyata 50-50%, ya kan? Lalu skenario diubah, di mana yang Silver Queen ini diturunin jadi gratis, jadi dari 50.000 jadi gratis, bener kan ya? Yang Hershey ini, yang coklat B, dari 100.000 diturunin jadi 50.000, kan dulunya turun 50.000 kan? Nah, ternyata lebih banyak orang yang pilih Silver Queen. Dari 50-50 bisa kisaran jadi 70-30%. 70% pilih Silver Queen gara-gara gratis, 30% pilih Hershey gara-gara masih harus bayar 50.000 itu. Nah, ini kan nggak ngejutin lah, kita orang Indonesia tahu. Kita semua suka yang namanya gratis. Gue sendiri suka. Kalau ada yang gratis gue ambil, ya kan? Nah, terus skenario diubah lagi nih. Masih sama. Jadi coklat A, coklat B nggak dikasih unjuk brandnya ya dari awal ya. Nah, yang coklat A ini yang tadi Silver Queen itu masih dikasih gratis. Tapi yang coklat B diturunin harganya. Tadi kan 50.000, bukan dikasih gratis juga. Sekarang dikasih negatif 50.000. Maksudnya kalau ngambil coklat B ini, si eksperimentor atau yang melakukan eksperimennya itu bayarin lu gitu loh. Bayarin lu 50.000. Tapi kalau lu ini, lu gratis, lu nggak dapat bayaran, nggak harus bayar juga. Ternyata masih sama angkanya. 70% masih milih ini, 30% masih yang milih ini. Padahal yang ini kan kita yang dibayar. Aneh kan? Nah, ternyata emang orang pada suka itu gratis. Nah, ini yang tadi gue bahas. Nah, si Russell Brunson ini kan dia jualan kelas online cara bikin funnel. Ya kan? Pas dia bikin funnel, semuanya oke, berjalan oke, bisa dicek di internet sendiri. Dia ngelakuin satu eksperimen di mana dia bikin iklan. Pertama itu langsung dibawa ke kelas online dia. Mau nggak kelas online gua harga segini. Yang kedua, dia tawarin buku gratis dulu. Dia bilang, nih gue tawarin buku gratis. Kalau misalnya lu beli, cuma bayar pengiriman aja, kasih email. Nah, banyak yang beli setelah itu. Hanya bayar pengiriman, masukin email. Setelah orang beli, dibawa lagi ke tahap berikutnya. Kan tadi dari gratis kan, hanya bayar pengiriman, diturunin lagi, akhirnya ditawarin. Mau nggak kelas online-nya? Nah, dari gratis ternyata dibawa untuk jualan kelas online itu banyak banget yang mau. Dibanding kalau dia langsung tawarin kelas online-nya. Jadi orang lebih prefer untuk beli setelah ditawarin yang gratis dulu daripada ketika dia harus langsung bayar. Nah, ini strategi bisa dicek nih di kelodok-kelodok, ngongko ya kan. Tawarin dulu, yang pertama ditawarin apa? Pak, Bu, mau minum nggak Bu? Pak, dikasih air minum gratis dulu di awal. Nah, ini bisa diterapin. Contoh kalau misalnya punya tempat potong rambut, mungkin boleh ngiklanin gratis cuci rambut. Potongnya nggak, cucinya aja gratis. Atau tempat mobil, mungkin gratis isi ban mobil kalau misalnya kempes. Nah, ini banyak banget diterapin di Amerika, di mana mereka kasih tawaran gratis tambal dan gratis isi ban kalau misalnya kempes. Ini untuk kompetisi.
Di Amerika ini udah dilakuin, kalian boleh cek sendiri. Lalu untuk yang ketiga, ini bagi mereka produk yang udah coba dikasih gratis untuk naikin conversionnya. Udah dipikirin cara supaya gimana bisa masuk lah pokoknya. Supaya bisa masuk lah pokoknya funnelnya tadi, funnel tersebut. Masuk 100, keluar 200. Cuman udah dicoba segala cara, masih nggak bisa. Ini tahap ketiga nih. Ini dibahas dalam buku ini. Jadi si Russell ngejelasin gimana adanya value ladder. Apa maksudnya value ladder? Itu tuh contoh ketika McDonald dia mau ngiklanin, dia mau ngajak orang customer supaya datang, supaya mereka beli burgernya, mereka ngiklanin. Ternyata satu orang itu kalau untuk beli burger itu harus biaya iklannya $1,9. $1.90. Atau kita supaya gampang, ini bukan pakai rate atau pengubahan kurs yang beneran, tapi untuk kemudahan saja untuk kita supaya menjelaskan, 19.000. Ya kan? Mereka ngiklanin 19.000. Lalu untuk beli satu burgernya, harga burgernya McDonald tuh 22.000. Nah, jadi setiap kali mereka ada orang datang, bayar 19.000 untuk ngiklanin supaya orang datang, beli burger cuma 22.000. Untungnya cuma 3.000 doang. Tapi mereka nggak berhenti di sana. Mereka tawarin, "Pak, Bu, mau kentang nggak?" Nah, kalau misalnya dia mau kentang, iya Bu, nambah 5.000. Tadi dari 3.000 jadi 8.000 karena nambah 5.000 kan. 2 kali lipat naiknya. 2-3 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Tapi nggak berhenti di sana doang. Ditawarin lagi, "Pak, Bu, mau nggak di-upgrade minumannya? Mau nggak tambah paket ini? Mau nggak diapain?" Jadi, orang customer datang untuk beli A, habis itu dinaikin lagi. Mau nggak yang ini juga? Mau nggak yang ini juga? Nah, itu value ladder. Jadi, salah satunya tadi gue jelasin sekilas, dia kasih tawarin buku gratis dulu, terus tawarin, mau nggak kelas online-nya? Harga lebih mahal, harga $1.000-an. Habis itu tawarin lagi, mau nggak mentoring gratis? Mentoring bayar, harga lebih mahal lagi. Mau nggak saya bener-bener yang ngelakuin, saya ngiklanin untuk perusahaan Bapak Ibu? Nah, jadi dibawa value ladder-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian produknya susah banget untuk kompetisi, habis itu harga ngiklaninnya udah mahal, tapi untungnya juga nggak segimana, pikirin produk apa lagi yang bisa kalian tawarin di atasnya. Kayak tadi McDonald dia dari burger, dia tawarin kentang, habis itu mungkin tawarin minum lagi dari sana, ditawarin apa lagi. Atau si Russell Brunson yang tadi dia dari buku gratis, akhirnya jadi kelas online, habis itu akhirnya ditawarin mentoring, ya kan? Nah, jadi naik lama-lama. Coba kita pikirin sama-sama. Dan yang terakhir, ini bonus terakhir. Gua nggak banyak-banyak di ceritanya. Yang terakhir ini kan tadi udah dijelasin funnel. Tapi kan funnel itu kadang pusing. Gimana cara mikirin funnel untuk perusahaan gue? Apakah mendingan gue lewat email dulu? Atau apakah mendingan gue ini? Lalu apakah mendingan gue bawa ke website dulu? Atau gue langsung bawa ke WhatsApp? Nah, salah satu strategi yang Russell saranin kalau kalian masih baru, terutama dalam industri tersebut, atau untuk produk tersebut sendiri, itu ngecek atau beli produknya kompetitor. Jadi dari sana kalian bisa tahu nih, kalian catat nih, oh pas gue beli produknya kompetitor, pertama gue dibawa ke sini, habis itu gue kontak sama sellernya, sama orang salesnya, habis kontak sama orang salesnya, diajak ketemu ternyata. Nah, itu semua dicatat. Nah, itu bisa ya kalian coba implementasi, tapi nanti lihat perkembangannya. Nah, habis itu kalian boleh coba-coba nih, coba deh gue daripada langsung ke WhatsApp, gue balik dulu ke website, lebih laku nggak sih? Nah, dari sana bisa tahu akhirnya. Oke, kalau gitu, thank you guys untuk hari ini. Nonton lagi video berikutnya untuk lebih banyak lagi.